coba tengok sekarang. Saya bilang tadi semacam trailer ya. Kita susun sendiri gagasan-gagasan beliau yang berhubungan dengan tasawuf. Nanti yang tertarik silahkan dikaji, silahkan diperdalam kitab-kitab itu. Bismillah ya, saya tadi bilang kita paling tidak malam ini menengok sedikit-sedikit Qomi Utuyan, menengok sedikit-sedikit Salalimul Fudola, dan menengok sedikit-sedikit Nasoihul Ibad. Oke, bismillah. Saya awali dari kita para pembelajar. Yang sedang belajar, perhatikan yang pertama, yuk ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat, tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada 4. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya 4 komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawaitu, kita cari ilmu semoga mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat. Jadi niat vertikalnya ini. Kemudian yang kedua, niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain. Jadi pendidikan itu kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas, belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Kan ada orang-orang, mungkin 1-2 teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam. Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan misalnya kekerasan. Ada yang menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan berselisih, berkonflik dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya. Kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar malam hari ini, termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri.
Nawa itu kita belajar mencari ridho Allah, biar kita pinter, biar kita cerdas, bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali kajian kita tentang Syekh Nawawi ini, khususnya dalam tema-tema tasawuf, dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf. Seperti saya bilang tadi, kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf. Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat, ya silahkan diperdalam sendiri. Tadi sudah saya sebut kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudola, kemudian Qomi Utuyan, dan juga Nasoihul Ibn.